Zingaro jatuh ke dalam limbah nuklir. Seluruh tubuh menjadi hitam. Duduk di mobil. Dia baru batuk. Sudah keluarkan semua cairan hitam. Ketika pulang ke rumah, dia seperti sangat lelah di kamar mandi. Terus muntah. Semua itu adalah limbah nuklir. Walaupun sudah pakai banyak selimut, tapi dia masih merasa dingin. Tapi Zingaro tidak tahu. Tubuh dia akan berubah. Besok pagi, bangun. Muka dia sudah terlihat bagus. Minum susu. Zingaro pergi kerja seperti biasa. Tapi masih dipukuli oleh gangster. Jatuh dari lantai 18. Setelah jatuh dalam 10 menit. Berat jatuh ke tanah. Membuat debu terbang kemana-mana. Ketika jatuh dari ketinggian ini orang biasa akan mati. Tapi yang aneh adalah, dia masih sadar. Melihat gedung tinggi di depan. Dia agak pusing. Langsung lari ke rumah. Bersihkan luka. Mendengar suara perisik dari tetangga. Zingaro sangat marah. Dia pergi ke pintu rumah tetangga. Langsung hancurkan pintu. Panggil tetangga adalah Alessia keluar. Dia angkat lemari. Dorong dengan kencang. Lemari bergerak lebih dari 10 meter. Tutupi pintu masuk. Untuk mencoba lagi. Dia lepaskan radiator dengan tangan sendiri. Sangat perlahan. Taruh di kaki. Sudah membuat radiator menjadi bentuk V. Tahu diri sendiri punya kekuatan super. Zingaro tidak omong apa. Pergi ke ATM. Pukul terus ke mesin. Lalu menggertakkan giginya. Menggunakan semua kekuatan. Bongkar ATM. Punya uang ini. Dia langsung pergi beli es krim. Penuhin kulkas. Ketika ingin ganti obat. Melihat luka sudah sembuh. Dan otot juga menjadi lebih keras. Merasa bahwa tubuh penuh energi. Tiba-tiba, ada suara teriak di lantai bawah. Zingaro langsung keluar lihat. Alessia sedang dikeliling oleh geng. Zingaro pura-pura tidak lihat seperti dulu. Seperti orang biasa lewat situ. Alessia diseret ke dalam rumah oleh geng ini. Di saat bahaya, seorang pria hancurkan pintu masuk ke dalam. Ketika gangster ingin jahat dengan tetangga, dia hancurkan jendela. Pria gemuk tertawa dan ingin pukul dia. Tapi dia tidak apa-apa. Pria gemuk melihat itu. Ingin pukul lagi. Tapi langsung jatuh oleh Zingaro. Hanya sedikit kekuatan. Sudah angkat pria gemuk dengan berat 400 kg. Melihat adegan ini, teman pria itu mulai panik. Lalu dia berbalik. Dan lempar pria gemuk itu ke lantai. Yang lain bukan lawan Zingaro. Dihabisi dengan cepat. Langsung melarikan diri dari situ. Alessia sangat senang. Takut mereka akan balik. Zingaro hanya bisa bawa gadis itu ke rumah. Sampai malam. Dia melihat di tubuh Alessia. Rencana rampok bank punya penjahat. Jadi besok, ketika kelompok jahat bersiap untuk tindakan, Zingaro sudah datang duluan. Menggunakan batu lempar ke mobil mereka. Membuat mobil harus berhenti. Dia melompat ke mobil. Hancurkan pintu. Tarik sopir keluar. Lalu ke belakang. Pukul terus ke pintu mobil. Ambil semua uang pergi. Membuat gangster itu sangat marah. Arahkan pistol ke arah Zingaro. Tapi sudah terlambat. Punya uang ini. Hal pertama yang dia lakukan. Makan yogurt yang dia suka. Rampok tadi pagi. Dengan cepat sudah ada di TV. Membuat Blondo sangat marah. Besok, Zingaro bertengkar dengan Alessia. Dia marah ingin pergi. Tapi 1 detik kemudian, mobil baru nyala tapi sudah goyang terus. Seperti tabrak sesuatu. Lalu berhenti. Semua pelanggan turun. Melihat Zingaro sedang tahankan mobil. Dia naik ke atas dan minta maaf sama Alessia. Peluk dia turun dari mobil. Tapi lupa tidak pakai masker.
Ada orang ambil foto posting di sosmed. Tidak menyangka sudah temukan. Blondo ingin balas dendam. Saat ini, Zingaro sudah siapkan semua. Ingin bawa Alessia pergi dari kota ini. Tapi ponsel berdering. Dia angkat tapi tidak ada suara apa. Saat itu, Blondo hancurkan pintu masuk ke dalam. Tidak omong apa dan langsung tembak. Zingaro seperti itu jatuh ke bawah. Zingaro diikat ke tempat tidur. Blondo hanya ada satu tujuan. Bagaimana tubuh dia bisa begitu kuat? Jadi bisa manfaatkan kekuatan hidup yang dia mau. Melihat Blondo sangat gila, Zingaro menolak. Melihat dia dalam bahaya, tidak punya pilihan lain, Zingaro hanya bisa bawa dia ke sungai dan ceritakan soal limbah nuklir. Bisa mati karena itu. Tapi sekarang, rekan Blondo muncul dan tembak ke arah Blondo, membuat Alessia sedang lari terluka. Akhirnya mereka ambil pistol, bakar Blondo, lemparkan tubuh ke air, baru puas pergi dari situ. Tinggalkan Zingaro sedang peluk Alessia sedang terluka. Besok, dalam air muncul tangan gelap. Seorang bangun. Dia gambarkan mata. Pakai wig. Sekarang ada lalat terbang lewat. Langsung dihancurkan oleh dia. Ternyata Blondo belum mati. Dia habiskan rekanya. Patahkan tulang mereka. Sekarang, Zingaro sedang sedih. Tapi di belakang ada kecelakaan. Seorang gadis dalam bahaya. Dia tidak omong apa langsung bantu. Hancurkan pintu mobil. Selamatkan gadis kecil itu. Tapi sekarang, Zingaro melihat berita. Blondo pasang bom di lapak bola. Situasi bahaya. Dia langsung mencari Blondo. Kedua orang bertemu. Langsung berantem. Dua orang punya kekuatan. Bertengkar dengan waktu yang lama. Belum ada yang kalah. Untungnya Zingaro menemukan bom. Langsung bawa bom keluar. Ingin buang bom ke dalam air. Tapi Blondo datang untuk hentikan. Waktu di bom hampir habis. Tidak punya pilihan lain. Zingaro hanya bisa maju. Peluk Blondo dan bom. Lompat ke dalam air. Suara meledak terdengar. Kedua jatuh ke dalam air. Untungnya Zingaro kabur tepat waktu. Berapa bulan kemudian, Zingaro pakai topeng khusus. Melakukan misi menjaga kota ini. Jika diri sendiri punya kekuatan, apa yang kalian ingin lakukan? Film berakhir di sini. Tinggalkan satu like dan share. Untuk mendapatkan lebih banyak film keren lagi ya.